Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021, hari Minggu biasa yang kelima. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan kegiatan Yesus setelah mengajar dan mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan pada pagi hari yang sama. Kemudian pada sore hari itu juga, di rumah Simon dan Andreas, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang menderita demam. Lantas, petang harinya, ia sibuk menyembuhkan orang-orang lain dari penyakit dan kerasukan setan. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, ia pergi berdoa di tempat terpencil. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Simon Petrus dan teman-teman menemukan Yesus dan mengatakan bahwa banyak orang yang mencari dia, Yesus malah mengajak mereka pergi ke kota-kota di sekitarnya untuk mewartakan Injil. Maksudnya, membawakan berita yang bakal membuat orang merasa lega. Untuk itulah ia datang, kata Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sekilas dapat dikatakan bahwa kisah Injil ini menunjukkan kepada kita seolah-olah Yesus itu hanya pembuat mukjizat yang populer dan mengagumkan tentunya. Namun sebenarnya, kalau kita renungkan sungguh, justru kita disadarkan bahwa di sini ada yang lebih daripada seorang dukun ajaib. Memang harus diakui, saudara saya terkasih, bahwa unsur yang penting dalam karya Yesus adalah mukjizat-mukjizatnya, yakni menyembuhkan orang dari penyakit dan membebaskan orang dari kuasa-kuasa jahat. Dengan demikian, ia memperlihatkan bagaimana kuasa Allah sedang mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang menimpa manusia dengan sengsara dan derita. Maka, kedaulatan Allah di sini berarti pemulihan dan kesejahteraan bagi
manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai catatan, dalam masyarakat dulu, kegiatan mencari nafkah akan berakhir pada saat matahari terbenam. Setelah itu, di lingkungan orang Yahudi Saleh, waktu petang dan malam hari dipakai untuk mendalami Taurat, membaca kehidupan lewat kitab-kitab yang dikeramatkan itu. Sedangkan pada hari Sabat, pendalaman Taurat seperti ini dijalankan sepanjang hari. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus menampilkan kegiatan Yesus kali ini pada hari Sabat. Pagi hari itu, ia mulai mengajar di sinagoga menerangkan Taurat. Dan terang Taurat yang dibawakannya itu menyingkirkan roh jahat yang merasuki orang yang waktu itu ada di sana. Hal ini sudah kita dengar minggu yang lalu. Saudara-saudari terkasih, penginjil Markus hendak menunjukkan bahwa penyembuhan yang dilakukan Yesus itu terjadi dalam rangka pengajaran atau pendalaman sabda bagi banyak orang. Yesus bukan orang yang mau melawan lembaga kekudusan Sabat sampai sore. Dia justru membuat seluruh hari Sabat semakin luhur. Sebagai contoh, dalam peristiwa Yesus membuat sembuh ibu mertua Simon. Kalau kita perhatikan sungguh, Yesus juga tidak mengangkat bangun atau membangunkan ibu mertua Simon. Dia hanya memegang tangan ibu mertua Petrus dan itu sudah cukup untuk membuat demamnya si ibu itu lenyap. Saudara saya terkasih, dikatakan bahwa Yesus memegang tangan si ibu itu dan saat itu juga demamnya hilang. Apakah Yesus menyuruh bangun atau justru mengangkat dan mendudukkan? Dalam Injil Matius bab atau pasal 8 ayat 15 dan Injil Lukas bab 4 ayat 39 tidak dikatakan Yesus membangunkan. Mereka mengatakan ibu bangun, itu saja, tanpa menggoncang-goncang badan ibu. Jadi yang disebut penginjil Matius dan Lukas itu ya benar. Demam lantas pergi dan ibu bangun sendiri. Yesus tidak mengangkat ibu itu dari posisi tidur. Hanya saja dalam Injil Markus memakai ungkapan membangunkan. Sedang penginjil Matius dan Lukas tidak menyebutnya. Dalam kisah-kisah penyembuhan waktu itu, rupanya ungkapan membangunkan memang biasa dipakai dalam arti menyembuhkan, tidak dalam arti harafiah mengangkat. Penginjil Markus memakainya dalam arti luas ini. Lalu setelah sembuh, ibu mertua Petrus melayani mereka. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menyembuhkan ibu mertua Simon, Yesus dijamu di rumah itu bersama para muridnya. Sementara itu warga berdatangan ingin menemui Yesus. Petang itu, ia menyembuhkan orang dari penyakit dan kerasukan setan. Dalam ayat 34 dikatakan bahwa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara. Alasannya, menurut Markus, mereka mengenal dia. Tulisan Markus ini seperti teka-teki. Setan-setan itu tahu betul siapa Yesus. Mereka dapat menyuarakan pengetahuan mereka, seperti halnya roh jahat yang merasuki orang yang pada pagi hari itu berada di sinagoga. Tetapi di situ Yesus membentak diam roh tadi. Kini ia juga membungkam setan-setan. Mengapa Yesus tidak membiarkan mereka memperdengarkan kata-kata mereka mengenai dia? Kan apa yang dikatakan tidak salah, bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Benar, kenapa tidak boleh? Saudara-saudari terkasih, di satu pihak kekuatan-kekuatan jahat memang tahu betul siapa Yesus itu. Di lain pihak, mereka memakai pengetahuan itu bukan untuk meluruskan hidup orang, tetapi untuk mengacaukan dan malah untuk menyesatkan. Mereka mulai dengan membisikkan pengetahuan yang benar,
Tapi pelan-pelan mereka membuat hati orang tertutup pada hal-hal baru yang dibawakan Yesus. Simon Petrus sendiri nanti akan terbawa ke sana dan ia dibentak diam oleh Yesus. Yesus hanya akan dipandang sebagai penyembuh dari penyakit dan kerasukan, sebagai guru bijaksana, sebagai orang yang mempesona. Ia menjadi pusat perhatian. Atau bisa jadi, Yesus hanya dipandang sebagai manusia super yang diperlengkapi dengan tenaga kekuatan ilahi sehingga mampu melakukan tindakan ajaib yang menguntungkan. Itulah yang diharapkan banyak orang. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian lama-kelamaan Injil sukacita yang dibawakan Yesus akan dikaburkan oleh ketenaran dirinya sendiri. Inilah sebenarnya yang dimaui oleh roh-roh jahat itu. Mereka mau memisahkan Yesus dari warta yang dibawakannya. Bila terjadi, Yesus akan menjadi lemah kendati di mata orang banyak ia tampak sukses. Kekuatannya bakal pudar karena ia tidak lagi membawakan Injilnya sendiri, tetapi menjadi takabur dan membiarkan diri dipandang sebagai orang besar, tidak lagi menunjukkan kebesaran kerajaan Bapaknya. Saudara-saudara yang terkasih, perhatian unsur mukjizat dalam karya Yesus jelas ada risiko, di mana ada bahaya bahwa orang tidak lagi melihat tempat dan peranan mukjizat dalam keseluruhan karya Yesus, yakni peranannya sebagai tanda yang berbicara tentang suatu kejadian yang lebih besar, yakni datangnya kerajaan Allah melalui diri Yesus untuk keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menghindari harapan dan tujuan yang keliru seperti itu, jati diri sebagai Mesias dan anak Allah tidak perlu disebarluaskan lebih dulu sehubungan dengan karya-karya mukjizatnya. Maka dari itu Yesus menyuruh diam roh-roh jahat itu. Orang tidak perlu percaya akan omongan roh jahat itu walaupun benar dan hebat, tetapi percayalah akan Yesus walaupun dia harus menderita, wafat, dan bangkit. Dia adalah Mesias, anak terkasih yang kepadanya Allah berkenan, justru sebagai hamba yang keluar untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, ada kemungkinan orang mencari Yesus sebagai pembuat mukjizat hanya demi keuntungan dan kelegaan dirinya saja. Padahal keselamatan yang diterima melalui Yesus hendaknya ditanggapi dengan jawaban pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan dan sesamanya, seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus setelah disembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari berikutnya makin banyak orang lagi berkumpul dan mencari Yesus. Tetapi dia sudah lebih dulu keluar pergi berdoa di tempat terpencil. Ia menyadari betul betapa besar godaan yang kini mengiringi semua tindakan baiknya. Ia sungguh sadar tidak akan dapat terus tanpa kekuatan dari Allah yang ada di atas sana. Begitulah saudara-saudari yang terkasih, ia menjauh dari orang banyak, mencari tempat sunyi, dan membiarkan diri dibimbing roh yang sejak baptisannya turun atasnya. Yesus mencari keheningan agar semakin mampu melihat kehadiran yang ilahi di dalam kehidupannya. Inilah yang membuatnya tahan menjalankan pelayanannya. Inilah yang membuatnya ditakuti oleh kekuatan-kekuatan jahat. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar dikatakan tentang pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Apa maksudnya? Dalam kejadian ini oleh penginjil Markus, beberapa hal sengaja tidak disebut jelas, tetapi justru membuat pembaca atau pendengar menemukannya sendiri. Tentunya, selama berdoa pagi-pagi benar itu,
Yesus memandangi fajar menyingsing, melihat matahari mulai menyingkirkan kegelapan. Penginjil Markus mau mengajak kita semua sampai pada gagasan ini. Yesus yang saat itu membaca gerak alam, dan itulah doanya. Saudara-saudara terkasih, Yesus melihat Allah yang memberinya kekuatan bagaikan matahari yang mulai bersinar, mengusir kekelaman, perlahan-lahan tetapi pasti. Bagi Yesus, meluangkan diri mengikuti gerak-gerik yang ilahi itu mutlak. Gerak-gerik yang memberi kelegaan, itulah sumber kekuatannya. Dan kekuatan ini juga bisa diteruskannya kepada orang-orang yang membutuhkan, di mana saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kendala bagi pewarta kedatangan Yesus ialah mengajar tentang Dia tanpa menerimanya dengan tulus. Akan seperti roh jahat yang menyuarakan pelbagai kebenaran mengenai siapa Yesus, tapi tidak menghayatinya. Roh jahat tidak bisa menerima kehadirannya. Karena itu kata-kata mereka menjadi kosong, tidak ada bobotnya. Karena itu pewartaan yang tidak disertai keakraban dengan yang diwartakan tidak akan memperkaya batin orang, malah justru bisa membebani. Saudara-saudara terkasih, ketika murid-muridnya mendapati Dia dan memintanya menemui orang-orang yang sudah menunggu, Yesus justru mengajak para murid pergi ke tempat lain, agar di sana pun Injil diberitakan, agar di tempat-tempat itu pun orang boleh ikut merasa lega. Seperti matahari yang bersinar kemana-mana, begitulah ia merasa perlu pergi ke tempat-tempat lain, membawakan kabar gembira dan mengusir setan mulai pagi hari setelah Sabat, seperti pagi hari kebangkitannya nanti. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang telah dijelaskan tadi, kita sekarang menyadari bahwa mukjizat Yesus bukan untuk mukjizat itu sendiri, melainkan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa warta Injil Kerajaan Allah yang diajarkan Tuhan Yesus sungguh benar dan nyata. Kuasa dan kedaulatan Allah kini telah dirasakan, yakni mengalahkan kuasa jahat. Dan kuasa ilahi itu sungguh membebaskan manusia dari sakit penyakit dan penderitaan karena akibat dikuasai roh-roh jahat itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sungguh percaya akan kuasa sabda Yesus yang tak lain adalah kuasa ilahi yang ada di dalam dirinya. Marilah kita menyambut kerajaan Allah dan menjadikan diri kita mau dan rela dipimpin oleh Allah untuk menerima dan menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kami karunia rahmat-Mu yang dapat memampukan kami untuk hidup selalu dekat Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami berharap penyertaan-Mu dalam setiap pelayanan kami kepadamu dan sesama kami. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.